Pemirsa, polisi menetapkan 3 tersangka dalam kasus perundungan terhadap korban Dr. Aulia Risma Lestari. Sementara itu heboh kampus UIN Alauddin Makassar dijadikan pabrik uang palsu, bahkan ada yang menyebut mendapatkannya dari mesin anjungan tunai mandiri. Tapi apakah teknologi yang ATM punya tidak dapat membedakan uang palsu dan asli? Dua topik ini akan kami bahas malam ini. Saya Arjuno Syaputra, Anda menyaksikan Sindo Prime. Gereja Katedral Jakarta menggelar misa Hari Raya Natal sebanyak 3 kali. Guna mengantisipasi kepadatan, Gereja Katedral juga menyediakan kapasitas tambahan hingga mencapai 4.500 jemaat. Sejak pagi ribuan jemaat berdatangan untuk mengikuti misa, dan hari ini misa Natal di Gereja Katedral digelar sebanyak 3 kali, yakni pukul 8.30, 11.00 dan 17.00 waktu Indonesia Barat. Guna mengantisipasi kepadatan, Gereja Katedral menyediakan sejumlah kantong parkir seperti di Masjid Istiqlal, Lapangan Banteng, Kementerian Agama, dan kantor pos. Sementara itu, GPIB Immanuel Jakarta juga menggelar 3 sesi ibadah Natal hari ini. Ibadah Natal juga digelar besok dan lusa. Ratusan jemaat dengan hikmat mengikuti ibadah Natal yang mengangkat tema Kristus Datang, Aku Mendekat di Gereja Immanuel, Gambir, Jakarta Pusat. Gereja Immanuel menggelar 3 sesi ibadah Natal sejak Rabu pagi hingga Rabu sore. Ibadah sesi pertama dimulai jam 9 pagi, dipimpin oleh Pendeta Abraham Ruben Persang. Ibadah kedua dengan sesi berbahasa Inggris dimulai pukul 16.00 dan dipimpin oleh Pendeta Vikaris Pauline Patricia Lagonda. Sementara untuk ibadah terakhir dilaksanakan pukul 18.00 dan dipimpin oleh Pendeta Arto Milkalia Persang Barapa. Gereja Immanuel juga menggelar ibadah Natal pada tanggal 26 dan 27 Desember 2024. Oke, untuk ibadah Natal hari ini kami melakukan 3 sesi ibadah. Pertama sementara berlangsung jam 9, yang kedua ibadah jam 16.00 berbahasa Inggris atau English service, dan yang terakhir ibadah bahasa Indonesia yang ketiga yaitu pada jam 18.00. Pak, ini untuk jemaat lain bisa langsung datang aja atau registrasi, Pak? Mengingat kan ada 2 tempat di depan dan juga di dalam. Iya. Itu gimana? Oh, langsung sekarang. Dari semalam juga langsung, siapa yang duluan dia yang dapat tempat. Pesan Natal juga disampaikan oleh Dirjen Bimas Kristen Kementerian Agama kepada umat yang merayakan Natal. Bahwa kita kan meyakini bahwa Natal, kelahiran dan kehadiran Kristus adalah selain ke dalam pesan kesederhanaan, tapi juga membawa damai dan sukacita dalam kehidupan manusia. Nah, tentunya menjadi harapan kami bahwa kiranya dengan Natal ini kehidupan kita sebagai umat manusia, secara khusus umat Kristen, bisa menghadirkan damai dalam kehidupan dengan sesama, dengan siapapun, bukan hanya dengan sesama seiman, tetapi dengan sesama secara universal dengan agama yang lain. Gereja Immanuel Jakarta mengajak umat untuk merayakan Natal dengan penuh sukacita dan kesederhanaan sesuai makna kelahiran Kristus. Dari Jakarta, Syahreza Zanski, Aris Setiawan, iNews melaporkan. Ribuan umat Kristiani di kota Salatiga, Jawa Tengah pagi tadi menggelar ibadah Natal di lapangan alun-alun Pancasila Salatiga. Layaknya umat Islam yang melaksanakan sholat Id di lapangan terbuka, umat Kristiani juga beribadah di lapangan terbuka dengan hanya beralaskan koran dan tikar. Ribuan umat Kristiani mendatangi alun-alun Pancasila, kota Salatiga, Jawa Tengah pada Rabu pagi. Mereka berduyun-duyun datang untuk mengikuti ibadat Natal bersama yang dipusatkan di alun-alun. Seperti halnya umat Islam yang menggelar ibadah sholat Id di lapangan terbuka, kali ini umat Kristiani juga melakukan ibadat di lapangan terbuka dengan hanya beralaskan karpet, koran, dan tikar. Meski begitu, ibadat yang diikuti lebih dari 10.000 jemaat dari 96 gereja ini tetap berlangsung dengan khidmat. Ibadat Natal kali ini mengusung tema peran kebersamaan antar gereja dalam mewujudkan terang dalam membangun bangsa.
Umat Kristiani di tanah air diharapkan dapat turut serta membangun bangsa dan negara dari berbagai sektor. Dan ini perkiraan kami dihadiri sekitar 10.000 orang Natal kita ini. Dan puji Tuhan, Tuhan memberi cuaca yang baik bagi kita, sehingga walaupun hujan kemarin, tetapi jemaat dengan sukacita datang ke tempat ini untuk ikut beribadah. Temanya seperti itu, Pak. Peran kebersamaan antar gereja dalam mewujudkan terang untuk membangun bangsa. Aman dan lancarnya pelaksanaan Natal bersama di tempat terbuka menunjukkan jika Salatiga merupakan kota paling toleransi di Indonesia. Dari kota Salatiga, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, iNews melaporkan. Ratusan pengungsi mengikuti misa Natal di posko pengungsian erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, NTT. Meski dalam keterbatasan, misa Natal tetap berjalan hikmat. Ratusan pengungsi dan umat di wilayah Kudus, Desa Bokang, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur mengikuti misa Natal di Gereja Santa Maria Immaculata Lewolaga yang jaraknya hanya sekitar 70 meter dari tenda-tenda pengungsian. Para pengungsi antusias menyambut Natal atau kelahiran Yesus Kristus. Meski momen Natal kali ini mereka berada di lokasi pengungsian. Misa Natal berjalan dengan hikmat meski tanpa ada ornamen Natal yang mewah. Warga mengaku meski dalam suasana duka dan tidak bisa merayakan Natal di rumah atau di kampung halaman, namun para pengungsi mengaku menjadikan momen Natal sebagai momen sukacita. Jauh berbeda, meskipun dalam suasana ramai seperti ini, tapi hati kita tetap pada kita punya rumah, tempat yang lama itu. Semoga ya suasana erupsi ini cepat pulih, cepat sembuh sehingga kita bisa kembali. Para pengungsi berharap agar Gunung Lewotobi laki-laki bisa kembali normal dan mereka bisa kembali ke rumah serta berkumpul bersama keluarga. Hingga saat ini status Gunung Lewotobi laki-laki masih berada di level 3 atau siaga. Warga diminta untuk tetap waspada. Dari Flores Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Pemirsa, para pemain Timnas Indonesia memberikan ucapan selamat Natal. Mereka juga ucapkan terima kasih atas dukungan masyarakat serta berharap bisa menjaga semangat Garuda di tahun depan. Fans, hello Garuda fans. Merry Christmas. Merry Christmas. Thank you for all your support. Wishing you peace and renewed spirit. Let's keep the Garuda spirit in the next year. Merry Christmas and Happy New 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 Year. Ya, kita kembali ke dalam negeri. Pemirsa, pemudik libur Natal dan Tahun Baru sempat terjebak kemacetan saat melintasi jalur Pantura Depok. Macet panjang didominasi kendaraan luar kota, melambat saat melintasi genangan banjir. Pemudik mengaku tidak mengetahui banjir rob menggenangi jalur Pantura Demak karena tidak ada informasi sejak keluar tol. Untuk mengurai macet, petugas disiagakan di lokasi. Pemudik dihimbau untuk memantau informasi dari BMKG untuk mengetahui informasi terkini terkait cuaca dan banjir. Rekayasa lalu lintas diberlakukan di kawasan Puncak selama libur Natal dan Tahun Baru. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan kendaraan. Satlantas Polres Bogor menerapkan sejumlah rekayasa lalu lintas di kawasan Puncak selama libur Natal dan Tahun Baru. Di antaranya penerapan one way yang diterapkan dari arah Puncak menuju Jakarta atau sebaliknya dan diberlakukan secara situasional mengikuti volume kendaraan yang melintas. Kemudian penerapan ganjil genap diterapkan dari tanggal 25 hingga 31 Desember 2024. Sistem ganjil genap akan diberlakukan di dua lokasi utama. Yang pertama, arah Simpang Gadok Jalan Raya Puncak sampai Simpang 4 Tugu Lampu Gentur, Kabupaten Cianjur.
Kemudian yang kedua, arah Simpang 4 Tugu Lampu Gentur Kabupaten Cianjur sampai Simpang Gadok Jalan Raya Puncak. Dan nantinya pada malam perayaan Tahun Baru 31 Desember 2024 akan diadakan Car Free Night, di mana nantinya sejak pukul 18 waktu Indonesia Barat, kendaraan roda 4 yang akan menuju puncak dilarang melintas. Selanjutnya pukul 22 hingga 00.30 waktu Indonesia Barat akan dilakukan penyekatan untuk kendaraan roda 2 di 6 titik. Di antaranya jalur arteri Pasir Angin, Simpang Megamendung, Simpang Lokawiratama, Pasar Cisarua, Simpang Taman Safari, dan rest area Gunung Mas. Tim Liputan, iNews melaporkan. Volume lalu lintas kendaraan arah Cikampek pada ruas jalan tol Jakarta Cikampek mulai meningkat di libur Natal. Kendaraan yang melintasi didominasi oleh mobil pribadi dan sejumlah bus antar kota. Sejumlah rekayasa lalu lintas dilakukan untuk mengurai kepadatan kendaraan di kilometer 55 sampai 65 tol Jakarta Cikampek. PT Jasa Marga mendukung perpanjangan rekayasa lalu lintas lawan arah atau kontraflow, dan seluruh pengguna jalan dihimbau mengantisipasi perjalanan, memastikan kendaraan dalam keadaan prima, saldo uang elektronik dan BBM cukup, serta membawa bekal untuk menghindari kepadatan di rest area. Hari libur Natal dimanfaatkan masyarakat berpergian untuk keluar kota. Hal ini terlihat dari kepadatan yang terjadi di stasiun Pasar Senen, Jakarta. PT KAI Daop 1 Jakarta menyediakan sekitar 800.000 tiket hingga 5 Januari 2025. Dan saat ini 57% tiket masih tersedia. Di stasiun Pasar Senen, Jakarta, pergerakan penumpang selama periode libur Nataru mencapai hampir 500.000 orang. Sejumlah fasilitas seperti ruang tunggu ber-AC menambah kenyamanan para calon penumpang yang sedang menunggu keberangkatan kereta. Dan untuk mengetahui situasi terkini arus lalu lintas di libur Nataru, kami telah terhubung dengan rekan Hamzah Hasibuan di stasiun Pasar Senen, Jakarta, dan juga Muhammad Zulhilmi di kilometer 19 tol Jakarta Cikampek. Kita ke Hilmi terlebih dahulu. Hilmi, apakah volume kendaraan mengarah keluar kota masih tinggi untuk saat ini? Silakan. Ya, volume kendaraan dari arah Jakarta menuju ke Palimanan ini masih sama seperti sore tadi, Juno dan juga pemirsa, masih bisa dikatakan ramai lancar. Begitupun arah sebaliknya dari arah Palimanan menuju ke Jakarta. Untuk dominasi kendaraan ini yang dari arah Jakarta menuju ke Palimanan masih didominasi oleh kendaraan pribadi, kendaraan roda 4 ataupun juga ada bus antar kota antar provinsi. Sementara sebaliknya untuk dari arah Palimanan menuju Jakarta ini masih didominasi oleh kendaraan berat seperti truk, bus dan juga kendaraan berat lainnya. Dan jika berbicara data, menurut data terakhir pukul 18.30 ini jumlah kendaraan dari arah Jakarta menuju ke Palimanan sudah mencapai 36.369 kendaraan. Sedangkan untuk dari arah sebaliknya, yakni dari Palimanan menuju ke arah Jakarta ini sudah mencapai 18.533. Dan menurut catatan kami untuk hari ini lonjakan kendaraan yang melintasi gerbang tol Cikampek Utama ini dari arah Jakarta menuju ke Palimanan tertinggi ini terjadi di rentang waktu antara pukul 11 siang hingga pukul 8 pagi hingga pukul 11 siang, di mana rentang jumlah kendaraannya ini bisa mencapai 13.000 kendaraan. Namun hingga siang dan juga hingga malam hari ini jumlah kendaraan yang baik dari arah Jakarta menuju ke Palimanan ataupun sebaliknya ini cenderung sedikit menurun jika dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Dan memang untuk hari ini diperkirakan jumlah kendaraan baik itu dari arah Jakarta menuju ke Palimanan ataupun sebaliknya tidak setinggi dari hari-hari biasanya, karena memang untuk puncak arus kendaraan di momen libur Natal dan juga Tahun Baru ini telah terjadi
pada tanggal 21 Desember 2024 yang lalu, di mana untuk dari arah Jakarta menuju ke Palimanan ini telah mencapai 50.000 kendaraan. Sedangkan untuk tanggal 22 Desember 2024 menjadi puncak dari arus kendaraan dari arah Palimanan menuju ke Jakarta dengan mencapai 37.000 kendaraan. Meski begitu, pihak PT Jasa Marga ini masih tetap memantau begitu jumlah kendaraan yang melintasi gerbang tol Cikampek Utama dengan mensiagakan beberapa rekayasa arus lalu lintas seperti nantinya akan menerapkan kontraflow. Kemudian untuk saat ini juga telah mengaktifkan gerbang tol Cikampek Utama 8 khususnya untuk arah Palimanan menuju Jakarta untuk agar tidak terjadinya ketersendatan di gerbang tol. Dan kami terus mengimbau kepada para pemirsa yang ingin melakukan perjalanan dari Jakarta menuju ke Palimanan ataupun sebaliknya untuk tetap waspada, untuk tetap memperhatikan kondisi tubuh dan juga kendaraan Anda, dan juga pastikan saldo e-tol Anda tercukupi. Dan memang untuk hari ini ruas tol dari Jakarta Cikampek diguyur hujan, dan ini tentu menjadi catatan atau perhatian bagi para pengendara. Demikian, Juno. Baik. Terima kasih Ilmi. Tadi disebutkan bahwa diguyur hujan untuk arus tol di Jakarta Cikampek. Kita coba ke Stasiun Senen. Sudah ada rekan Hamzah di sana. Hamzah, bagaimana Stasiun Senen malam ini? Silakan. Ya, selamat malam Juno dan juga pemirsa. Saat ini kondisi di Stasiun Pasar Senen Jakarta terlihat cukup ramai. Tadi sempat ada kepadatan dari jumlah penumpang yang ada di Stasiun Pasar Senen di sekitaran pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Namun saat ini sudah tidak terlihat kepadatan, namun kondisi di Stasiun Pasar Senen ini terlihat masih ramai. Beberapa titik seperti ruang tunggu maupun pintu menuju peron kereta keberangkatan ini masih dipadati oleh penumpang yang ingin keluar kota dari Jakarta. Selain itu, tadi menurut pantauan kami, ornamen-ornamen Natal yang sudah dipasang dan menghiasi di Stasiun Pasar Senen ini untuk menyambut Hari Natal 2024 di 25 Desember 2024 hari ini. Ramainya penumpang ini dikarenakan para masyarakat ingin memanfaatkan momen libur Natal 2024 untuk berlibur maupun mudik ke kampung halaman ya. Sebelumnya PT KAI Daop 1 Jakarta juga sudah menyebut bahwa masa angkutan Nataru ini ditetapkan dari tanggal 19 Desember 2024 hingga tanggal 5 Januari 2025 mendatang atau sekitar 18 hari. Namun hingga Rabu siang tadi juga dapat kami informasikan bahwa kereta yang berangkat dari Stasiun Gambir maupun Stasiun Pasar Senen ini sudah banyak dipesan tiketnya oleh masyarakat yang ingin mudik dan berlibur ke kampung halamannya. Sebanyak 475.000 lebih tiket sudah dipesan oleh masyarakat yang akan berangkat dari Stasiun Pasar Senen dan Stasiun Gambir. Ini adapun tanggal-tanggal favorit yang dipesan oleh masyarakat ini beberapa tanggal di tanggal 20 hingga tanggal 25 Desember 2024. Selain itu, untuk tiket kereta api jarak jauh yang dipesan oleh masyarakat ini rata-rata menuju ke Yogyakarta, Lempuyungan, Surabaya, Purwokerto, dan juga Semarang. Adapun untuk keberangkatan hari ini khususnya dari Stasiun Senen, sebanyak 26.000 lebih penumpang sudah diberangkatkan pada hari Rabu 25 Desember 2024 hingga sore tadi. Sementara itu, Juno. Terima kasih atas laporan Anda langsung dari Stasiun Pasar Senen, dan juga sebelumnya ada Hilmi dari ruas Jakarta Cikampek. Selamat bertugas kembali. Dan memasuki libur Natal, arus lalu lintas di kawasan objek wisata Lembang, Kabupaten Bandung Barat mengalami kepadatan kendaraan. Satlantas Polres Cimahi akan menerapkan sistem one way secara situasional untuk mengurai kemacetan kendaraan wisatawan. Kepadatan kendaraan wisatawan terjadi di kawasan objek wisata Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Kendaraan wisatawan berplat Jabodetabek dan bus pariwisata mendominasi ruas jalan tersebut. Kepadatan kendaraan sudah mulai terjadi dari arah Setiabudi Bandung menuju Lembang sejak pagi. Hal yang sama juga terjadi dari arah Subang menuju Lembang. Petugas Satlantas Polres Cimahi akan menerapkan sistem one way dari arah Bandung menuju Lembang untuk mengurai kemacetan jika kepadatan parah terjadi. Dalam rangka antisipasi kepadatan di hari Natal, ada beberapa CP yang kami laksanakan. Yang pertama mungkin CP one way,
TP Pengurusan dari arah Lembang maupun dari arah Bandung. Kami situasional melihat kepadatan dari arah Lembang maupun Bandung. Lalu pembatasan kendaraan besar dan truk yang masuk ke wilayah jalan Pohon Masuri tidak ada seluruhnya yang masuk ke Pohon Masuri. Kami arahkan seluruhnya mengarah ke Kota Bandung. Diprediksi kendaraan wisatawan akan terus memadati kawasan objek wisata Lembang hingga malam nanti. Dari Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Pemirsa, stasiun kereta cepat Wush Karawang, Jawa Barat resmi beroperasi untuk libur Natal dan Tahun Baru ini. 20 perjalanan disiapkan dari stasiun ini. Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono bersama Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi meresmikan stasiun kereta cepat Wush di Karawang Selasa 24 Desember 2024. 3, 2, 1. Stasiun ini resmi melayani masyarakat umum termasuk pada momen libur Natal dan Tahun Baru. 20 perjalanan akan dioperasikan dari stasiun Karawang, 10 tujuan stasiun Halim dan 10 tujuan stasiun Tegal Luar Bandung. AHY mengatakan, Karawang merupakan kota yang memiliki potensi ekonomi yang luar biasa yang akan terus berkembang. Dan hadirnya kereta Wush bisa meningkatkan nilai ekonomi. Karawang merupakan salah satu kota yang memiliki potensi yang luar biasa secara ekonomi karena merupakan lokasi dari International Industrial Park yang juga bisa terus dikembangkan ekonominya ke depan. Dengan demikian kita berharap hadirnya kereta api cepat dan berhenti di Karawang ini, baik nanti menuju Jakarta atau menuju Bandung, bisa semakin meningkatkan nilai ekonomi. Harga tiket kereta cepat Wush dari stasiun Halim menuju stasiun Karawang dibanderol Rp125.000 untuk kelas premium ekonomi. Sedangkan untuk rute stasiun Karawang Padalarang, Tegal Luar, Sumarekon sebesar Rp175.000 untuk tiket premium ekonomi. Sementara untuk business class dijual Rp450.000 dan Rp600.000. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Kurniawan, iNews melaporkan. Libur Natal dan Tahun Baru, tempat wisata diserbu pengunjung. Ribuan pengunjung bahkan memadati wahana rekreasi di kawasan Ancol, Jakarta Utara. Pengunjung harus antre hingga 3 jam untuk satu wahana permainan saja. Inilah kondisi kepadatan ribuan wisatawan di wahana rekreasi Dufan di kawasan Ancol yang viral di media sosial. Para wisatawan rela antri berjam-jam untuk bisa memasuki wahana permainan. Bahkan pada salah satu wahana permainan, wisatawan rela antri lebih dari 3 jam. Meski hujan, para wisatawan antusias memadati kawasan Dufan. Kondisi ini diprediksi masih akan terjadi di masa Natal dan Tahun Baru, termasuk liburan sekolah saat ini. Kepadatan wisatawan juga terjadi di wahana permainan air yang sempat viral, diduga terjadi di kawasan Palayangan, Pangalengan, Jawa Barat. Para wisatawan yang menikmati arum jeram harus bertumpuk saat melintasi arus sungai. Ya, bagi Anda yang belum memiliki ide liburan Natal dan Tahun Baru, mungkin Anda bisa mencoba ide berikut ini. Salah satunya dengan wisata jelajah desa menggunakan mobil jadul di Bantul, Yogyakarta. Anda juga bisa mengunjungi sebuah lokasi wisata di Kuningan, Jawa Barat untuk berfoto dengan latar bunga sakura. Berkeliling desa dengan mobil jadul mungkin bisa menjadi salah satu pilihan liburan akhir tahun. Dimulai dari kawasan Dambendung Tegal yang memiliki pemandangan air terjun. Anda juga akan dibawa berkeliling kawasan pedesaan dengan suasana pemandangan perkampungan warga dan sawah menggunakan mobil pejabat kecamatan pada era tahun 70-80-an. Anda juga akan dibawa mengunjungi rumah para pengrajin batik maupun sentra UMKM. Satu mobil jadul ini bisa diisi hingga 4 wisatawan dengan biaya mulai dari Rp400.000. Ingin menggunakan kimono sambil melihat bunga sakura? Tak perlu jauh-jauh ke Jepang. Di kaki Gunung Ciremai Kuningan, ada Taman Sakura yang bisa Anda kunjungi.
Tak hanya kimono dan sakura, ada juga boneka kerajaan Jepang, lampion, dan beberapa ruangan dengan desain ala kekaisaran Jepang yang bisa digunakan untuk spot foto. Tim kontributor iNews melaporkan. Waspada peredaran uang palsu di masa libur Natal dan Tahun Baru. Diskusi yang akan kami hadirkan usai jeda berikut. Kembali bersama kami pemirsa, sindikat uang palsu di Lembaga Pendidikan Tinggi UIN Alauddin Makassar memproduksi uang palsu hingga triliunan rupiah. Dari 17 tersangka, 2 orang merupakan pegawai bank dan 2 lainnya staf perpustakaan UIN Alauddin Makassar. Polres Goa menetapkan 17 tersangka sindikat pembuatan dan pengedaran uang palsu di UIN Alauddin Makassar, Sulawesi Selatan. Polisi menyita 98 barang bukti termasuk uang palsu senilai triliunan rupiah. Dari ke-17 tersangka, 2 orang merupakan pegawai bank dan 2 lainnya merupakan kepala dan staf perpustakaan UIN Alauddin Makassar. Hasil pemeriksaan diketahui bahan pembuatan uang kertas palsu berasal dari Cina. Minta penjelasan ke Pak BI apakah betul atau tidak. Ada 1 lembar kertas fotokopi Certificate of Deposit BI. Nilainya 45 triliun. Juga ada 1 lembar kertas surat berharga negara SBN senilai 700 triliun juga. Nah, kemudian dari beberapa alat bukti yang lain, ini ada tinta, ada mesin, ada spare part, kaca pembesar, lampu rekam, dan lain sebagainya. Jumlahnya total ada 98 ini. Nah, khusus untuk mesin cetaknya dibelinya di Surabaya, tapi barang dari Cina. Kasus ini terungkap saat polisi menangkap salah satu pelaku yang membayar pinjaman sebesar Rp500.000 dengan uang palsu. Setelah dilakukan pengembangan, polisi kembali menemukan uang palsu hingga ratusan juta rupiah di dalam kampus UIN Alauddin Makassar. Polisi masih terus mengejar DPO lain yang diduga terlibat kasus ini. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma iNews melaporkan. Pemirsa, uang palsu yang diproduksi sindikat di kampus UIN Alauddin Makassar sulit dibedakan dengan uang asli. Meski demikian, uang palsu itu tidak memiliki pengaman yang hanya dimiliki oleh Bank Indonesia. Polisi terus menyelidiki sindikat peredaran uang palsu yang diproduksi di kampus UIN Alauddin Makassar. Dari hasil penyelidikan, uang palsu tersebut sulit dibedakan dengan kasat mata. Para pelaku bahkan menggunakan benang khusus yang menyerupai aslinya. Meski demikian, kualitas uang palsu yang disita polisi ini berbeda dan tidak memiliki pengaman yang hanya bisa dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Pihak Bank Indonesia pun mengimbau warga selalu waspada karena diduga masih banyak uang palsu yang beredar di masyarakat. Uang selain yang dicetak oleh Bank Indonesia itu adalah tindakan kriminal dan ancamannya sudah disampaikan oleh Pak Kapolda 10 tahun sampai seumur hidup. Satuan Reserse Kriminal Polres Goa, Sulawesi Selatan mengamankan 17 orang pelaku yang diduga sindikat produksi dan pengedar uang palsu. Sebelumnya, polisi juga menggeledah ruang perpustakaan di kampus UIN Alauddin Makassar. Selain mengamankan seorang oknum pegawai, polisi juga menyita mesin pencetak dan sejumlah uang palsu sebagai barang bukti. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma iNews melaporkan. Pemirsa, heboh kampus UIN Alauddin Makassar dijadikan pabrik uang palsu. Warga Sulawesi Selatan pun heboh dan beberapa mulai sadar bahwa sebagian uang yang mereka punya diduga uang palsu. Bahkan ada yang menyebutkan mendapatkannya dari mesin anjungan tunai mandiri. Tapi apakah teknologi yang ATM punya untuk saat ini tidak dapat membedakan uang palsu atau asli? Dan untuk membahas ini sudah bersama kami pakar telematika Bang Roy Suryo. Assalamualaikum, selamat malam Bang Roy.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Juno, selamat malam juga semua pemirsa iNews dimana Bang Roy, saja. terima kasih. Ini kita mau Nataru ya. Ini tentunya spesial sekali, transaksi juga pasti banyak. Dan yang paling baru bagaimana publik dihebohkan dengan uang palsu. Dan yang menarik Bang Roy, ada laporan bahwa katanya ini uang palsunya didapat dari ATM. Tapi ternyata setelah kita baca lagi, teliti lagi, ternyata hoax. Pertanyaannya mungkin pertama Bang Roy, apakah secara umum ATM modern kita ini sudah punya kemampuan untuk mendeteksi uang palsu sebenarnya? Ya, sebenarnya ada beberapa generasi dari ATM ya. Kalau dalam catatan saya lebih dari 3 generasi. ATM pertama itu memang ATM yang tidak terlalu dilengkapi dengan pengaman yang sampai dengan 5 faktor ya. ATM itu kalau yang canggih itu ada 5 faktor. Faktor yang pertama adalah dia bisa mendeteksi ketebalan dari uang. Jadi ketebalan dari uang itu pun kalau uang benar itu konsisten. Kan uang palsu biasanya tidak konsisten karena kualitas dari kertasnya itu berbeda-beda. Makanya kita perlu mencurigai apakah ada stok kertas yang dulu misalnya mohon maaf dulu misalnya di store juga oleh oknum dari perusahaan yang memang menyetor resmi uang kertas kalau dalam percetakan negara. Misalnya dulu PT, saya sebut aja PT Pura Barutama dulu misalnya. Ya, itu kan dia yang dipercaya untuk menyetor kertas. Apakah ada oknum di situ? Itu yang pertama. Yang kedua adalah dia bisa mendeteksi pengaman yang ada. Jadi kan di uang asli itu kan ada serat, ada benang pengaman. Nah, itu dia bisa mendeteksi. Nah, kalau nggak ada, kemudian ada mendeteksi microphone ya, microphone juga ada. Kemudian bahkan yang paling canggih, dia bisa mendeteksi nomor seri. Jadi nomor seri dari uang itu sebenarnya sudah ada database-nya, big data. Nah, kalau itu bisa dilakukan, maka ciri-ciri ini itu harus ada di ATM atau CDM. Yang paling penting sebenarnya CDM-nya, cash deposit machine, karena itu yang bisa menerima uang dan bisa mengeluarkan uang. Itu Mas Juno. Oke, Bang Roy, ini kalau kita bicara mengenai kenapa pertanyaan di awal dan juga yang kita angkat, apakah ATM bisa membedakan? Karena ini ada informasinya Bang Roy dan juga pemirsa bahwa seorang pria di Goa, Sulawesi Selatan mengaku menarik uang di ATM dan mendapati uang dari ATM tersebut palsu. Dalam video yang beredar terlihat pelaku keluar dari mesin ATM di samping sebuah kantor polisi pada 22 Desember lalu dan pelaku bernama, kita lihat bersama ini Bang Roy, ini pelaku bernama Sultan awalnya menarik uang di ATM dan merasa curiga uang itu palsu. Lalu pelaku bertanya ke security dan security memastikan uang itu asli. Namun pelaku justru mengunggah video yang menyebut uang itu palsu. Dan video ini pun viral dan polisi terpaksa memanggil pelaku. Sementara itu ya, pelaku lalu membuat klarifikasi terkait kontennya yang viral. Ya, dalam video pelaku meminta maaf karena uang yang disebutnya palsu ternyata asli. Jadi ini kurang lebih kira-kira hoax nih. Saya kembali ke Bang Roy. Ya, Bang Roy. Saya kira ada dua peristiwa ya di sini. Ya, jadi peristiwa yang pertama adalah memang ada uang palsu yang diproduksi di Universitas Islam Negeri di Makassar, yaitu UIN Alauddin. Yang kedua adalah kecurigaan kita karena kadang-kadang justru uang baru yang beredar itu kadang-kadang belum dimengerti tipikalnya oleh masyarakat. Jadi saya kira ini dua peristiwa. Tapi kalau saya memang menyarankan Bank Indonesia sebagai pemegang otoritas untuk melakukan checking terhadap semua pengawas dari perbankan yang ada itu harus kemudian melakukan checking terhadap semua mesin ATM dari semua perbankan, termasuk juga pada organisasi bank ataukah itu Imbara ataukah bank-bank swasta yang lainnya. Jadi artinya mereka harus melakukan cek terhadap uang. Jadi vendor yang ada, kalau memang vendor itu ternyata tidak melakukan otorisasi terhadap mesin ATM ataupun CDM-nya, CDM yang bisa menerima uang, itu berarti perlu juga dikasih sanksi. Karena kita nggak bisa menyalahkan masyarakat, Mas Juno. Masyarakat itu memang sudah dikasih tahu ya 3M dengan dia meraba, melihat, kemudian menerawang. Tapi kan itu kan sangat elementer ya pada sindikat pembuat uang palsu sekarang sudah canggih sekali. Kalau materialnya, saya tadi nyebut kertasnya itu misalnya benar-benar didapatkan dari oknum cetakan tempat membuat kertas, itu akan sulit karena kertas itu akan konsisten dengan uang yang ada. Tapi saya kira ini perlu sekali lagi pendeteksian karena makin canggih sekarang ini, makin lama itu makin canggih
modusnya. Sekarang kertas bisa didapatkan mesin yang tadi mesin dari China, ya, meskipun itu didapatkan dari Surabaya. Ya itu saya kira juga nanti importernya itu juga harus kena gitu karena dia melakukan produk. Tapi yang menarik adalah gini, Mas Ino. Saya menduga ini ada sedikit keterlambatan pengungkapannya. Karena harusnya kalau saya sudah dulu mencurigai, saya pernah ini menulis ini, waspadai uang palsu itu pada saat Pilpres dan pada saat Pilkada kemarin November itu loh. Itu pasti beredarnya pada saat itu gitu. Tapi karena itu mungkin beredar, jadi perlu berhati-hati Mas Juno dan semua pemirsa news bahwa ternyata uang itu sudah beredar lebih dari sebulan yang lalu atau bahkan lebih dari 10 bulan yang lalu ketika Pilpres atau pada Pilkada. Iya Bang Roy, Anda menyebutkan tadi Pilkada ini ada benang merahnya juga karena informasi yang kita dapat bahwa pelaku ini tadinya memang ingin menggunakan uang ini untuk proses Pilkada, beliau akan mencalonkan tapi tadi ternyata tidak jadi. Betul. Jadi saya memang sudah mencurigai dan pernah menulis bahwa waspada uang palsu itu ketika Pilpres waktu itu, tapi sekarang baru. Jadi menurut saya memang harus hati-hati betul ya dengan peredaran yang ada dan jangan sungkan-sungkan. Misalnya sekarang kalau kita curiga menemukan uang, ya kita harus laporkan. Ya laporkan pihak kepada kepolisian atau kepada pihak bank ya, dan kemudian pihak kepolisian atau pihak bank juga harus kemudian dengan cepat ya, dengan cekap dan progresif mengungkap itu gitu. Karena kadang-kadang orang takut melapor karena gini Mas, orang takut melapor karena kadang dia sendiri dituduh sebagai pengedar gitu. Kalau dia bisa menceritakan kronologisnya, ya saya kira dia nggak perlu takut ya untuk melapor karena kita jadi korban. Kalau memang dia benar-benar adalah korban ya. Tapi kalau dia sindikat dari pelaku yang mengaku korban ya sebaiknya ditangkap. Tapi seperti tadi kasus viral yang kemudian ada seseorang yang kemudian diunggah ke dia kemudian cerita bukan uang. Saya kira itu apa kalau itu jadikan contoh bahwa terjadi sesuatu namanya kecurigaan. Itu kan kecurigaan orang ya, bolehlah orang curiga. Jangan kemudian dijerat dengan pasal penyebaran kabar bohong atau hoax ya gitu. Jadi karena itu kan orang curiga kalau dia sudah minta maaf semata-mata itu ibaratnya kecurigaan dan ketidaktahuan ya. Jadi wajarlah kalau masyarakat punya tadi rasa ketidaktahuan dan kecurigaan. Baik Bang Roy. Nah, kalau kita kembali lagi. Itu justru kalau menurut saya adalah partisipasi dari masyarakat Mas Juno. Baik. Nah, kalau kita kembali lagi Bang Roy, bahwa ketika kita bicara ATM dan uang palsu, Anda menyebutkan tadi punya banyak sensor, punya banyak metode yang dilakukan ATM modern saat ini. Jadi kalau ada 5 ciri. Iya, 5C. Nah, kalau kita kembali lagi, berarti sangat kecil kemungkinan uang palsu bisa keluar masuk ATM, walaupun ada possibility itu, seperti itu Bang Roy. Ya. Kalau itu ATM biasa atau teller machine biasa yang dia tidak menerima uang atau CDM, ya saya kira kalau ada kesalahan kita bisa langsung menyalahkan vendornya. Karena kan itu yang mengisi adalah kan memang pihak ketiga atau vendor yang dibayar oleh pihak bank tertentu untuk mengisi. Tapi kalau itu CDM, cash deposit machine, nah ini yang perlu benar-benar diwaspadai atau hati-hati. Karena cash deposit machine itu bisa menerima uang apapun gitu loh. Meskipun biasanya sekarang CDM itu sudah jauh lebih canggih dia. Uang terlipat atau uang kotor pun sama dia ditolak ya gitu. Menurut saya lebih baik begitu ya daripada kemudian itu kan sensornya sebenarnya bisa di setel ya sensor di CDM itu. Apakah dia very sensitif atau adaptif ya. Kalau kan ada range ada sensitif ada adaptif. Nah kalau terlalu adaptif kemudian nanti uang apapun bahaya bisa masuk gitu loh. Tapi kalau kemudian tak terlalu sensitif pun juga bahaya. Kita seringkali sebel lihat orang setor keluar lagi, store, keluar lagi, store, keluar lagi, nggak bisa. Tapi menurut saya lebih aman begitu daripada kemudian nanti malah justru ada oknum yang memanfaatkan itu untuk kemudian karena kalau kemudian kertasnya sudah palsu, ya, artinya kertas itu aspal ya, kertasnya asli, tapi cetakannya palsu gitu. Dan kalau menurut saya yang diproduksi oleh Alauddin ini cukup karena dia tidak hanya memproduksi, setahu saya dia tidak hanya memproduksi rupiah ya, dia memproduksi juga won, mata uang ya, gitu. Jadi artinya kan ini perlu di polisi perlu benar-benar mendeteksi jaringannya gitu, karena kalau dia won, apalagi kalau dia nanti memproduksi Singapura dolar misalnya ya, itu agak sulit. Singapura dolar kan petahannya besar gitu. Iya Bang Roy, bahkan juga katanya uang palsu UIN ini juga dilengkapi benang pengaman, katanya Bang Roy juga mereka punya. Gimana Bang Roy? Betul, saya curiga. Jadi polisi jangan hanya mengejar kepada berapa 7 atau 17 pelaku, tapi juga pembuat
atau pihak yang mendapatkan rekomendasi untuk mendapatkan kertas sumber uang palsu. Saya tadi nyebut salah satu PT ya, PT Puri Baruta. Itu saya kira kalau itu sudah pernah ada case dulu di sana. Jadi kalau menurutnya saya itu memang perlu kemudian dicari kesaksian dari sana, saya kira oke. Karena jangan sampai sembarangan juga uang palsu itu bisa dicetak di mana. Dan yang saya dengar kan di UIN juga tidak hanya mencetak uang palsu, Mas Juno. Dia juga mencetak sertifikat berharga gitu. Nah itu kan berat. Saya curiga ini ada oknum yang memiliki koneksi kepada pihak penyedia kertas. Karena sebenarnya kunci uang palsu itu di kertas ya. Kalau tinta itu menurut saya bisa dipalsukan ya. Tapi kalau uang kertasnya itu ada benang serat pengamannya. Nah itu yang kemudian perlu kita curigai. Kemudian juga teknologi mikrofon, kemudian teknologi ada transparency yang kemudian bisa dilakukan. Itu memang kertas-kertas khusus yang bisa membuat begitu. Bang Roy, kalau kita telisik lagi, ini menarik modus yang digunakan sindikat ini. Ada 2 oknum karyawan bank, Bang Roy. Apakah ini juga harus kita lihat bahwa bisa saja mereka karena mereka orang dalam ya menggunakan tadi kebijaksanaannya, uang palsu dicampur lalu disetor dan disebarkan. Anda melihat possibility atau kemungkinan seperti ini perlu didalami? Iya, betul. Apalagi ada oknum ya, ada oknum ordal, orang dalam yang terlibat. Nah ini benar-benar harus digali dari ordal itu. Karena orang ordal itu, dia kan pasti sudah terlatih untuk kemudian meneliti uang ini palsu atau tidak, atau bahkan dia yang bertugas menemukan di antara misalnya 9 lembar uang asli dikasih 1 lembar uang palsu. Nah dikasih, kadang-kadang kayak gitu ya, kalau mesin itu tidak setting pada sensitivitas yang kemudian dia sensitif, itu akibatnya bisa kayak mesin penghitung uang yang tadi ada pada VT. Itu pun juga berbeda-beda kan gitu. Ada yang menghitung uang tuh hanya menghitung kemudian lembarannya secara jamak ya. Tapi ada yang mesin penghitung itu yang dia menjalankannya satu persatu. Jadi uangnya dideteksi, di-scan satu persatu, Mas Jina. Nah kalau di-scan satu persatu itu lebih canggih. Makanya sekali lagi saya mendesak pihak BI, Bank Indonesia sebagai pengawas dari otoritas keuangan atau juga OJK, menurut saya meskipun OJK tidak langsung, tapi ini pihak BI ya lebih memperketat pengawasan terhadap bank-bank baik itu pemerintah maupun swasta, termasuk juga pengawasan terhadap vendor-vendor ya. Karena kan kita tahu yang mengisi uang di ATM itu bukan pihak langsung, tapi itu pihak ketiga dari vendor. Nah itu yang harus diteliti lagi dan harus dicurigai. Jadi kalau kita telah bersama tadi dari perbincangan kita, Bang Roy, bahwa tadi kemungkinan itu ada, tapi tadi sangat kecil. Tapi walaupun kecil juga harus diteliti lagi ya, ini vendor dan pihak-pihak terkait ya, Bang Roy. Nah satu mungkin, Bang Roy, kalau kita bicara masyarakat, orang awam lah ini, apalagi saudara-saudara kita di Makassar, pastinya dengan ada kasus ini jadi pada parno gitu, Bang Roy. Bagaimana harusnya kita melihat dan membedakan secara kasat mata lah, kalau dari Anda tipsnya seperti apa, Bang Roy? Ya, pembedaan tips sangat sederhana yang dilakukan 3M itu ya, menerawang, kemudian meraba, kemudian merasakan, itu sudah cukup. Nah memang kalau kemudian kita curiga, ya udah ya kita bisa kemudian mengatakan kok uangnya kok saya curiga ya, boleh kok kita menolak gitu loh. Atau gunakan alat bantu yang terpercaya yang lainnya, yaitu elektronik ya gitu. Alat bantu elektronik misalnya kita transfer pakai QRIS. Cuman kan sekarang pengguna QRIS lagi agak, terus terang aja nih, sekaligus saya berikan titip pesan dari para pengguna QRIS ya. Agak sebel dengan udah ada tambahan pajak 12% juga pada betul. Udah kita maunya aman, pakai QRIS, pakai ADUT, tapi ternyata ada tambahan pajak. Nah ini makanya kalau elektronik itu memang pasti lebih terjamin ya, dan juga waspadai juga elektronik, waspadai dengan tanda atau bukti transfer palsu. Ini ada musuh lain juga, Mas Juno. Jadi kan kadang-kadang karena tidak nampak, kemudian kan udah saya transfer ya, Mbak, gitu. Buktinya mana? Terus dia nunjukin screenshot. Nah itu harus hati-hati. Jangan kemudian kita percaya betul dengan screenshot. Cek juga pada mesin, dia cek di banknya, karena kadang-kadang screenshot itu bisa berupa editan
atau tempelan dari screenshot lain. Jadi baik. Ini memang modus itu banyak. Makanya orang awam ya, menurut saya jangan awam-awam banget lah, Mas Juno. Betul, Pak Roy. Banyak dari kasus ini. Ini literasi harus kita perbanyak lagi ya. Dan ini masyarakat harusnya lebih wise lagi dan lebih pintar lagi dan menelaah teknologi tadi. Terima kasih Bang Roy atas waktunya. Matur nuwun ya. Terima kasih. Selamat libur panjang Natal. Betul. Moga-moga tidak banyak lagi. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Selamat malam. Polisi menetapkan 3 tersangka dalam kasus perundungan terhadap korban Dr. Aulia Risma Lestari. Tetap bersama kami di Sudut Prime. Kembali bersama kami, pemirsa, polisi menetapkan 3 tersangka dalam kasus perundungan terhadap korban Dr. Aulia Risma Lestari. Ketiga tersangka memiliki peran masing-masing, diantaranya menipu korban, mengumpulkan uang, serta mendoktrin korban dengan kekerasan verbal. Direktorat Kriminal Umum Polda Jawa Tengah menetapkan 3 tersangka kasus kematian Dr. Aulia Risma Lestari yang merupakan mahasiswi program pendidikan dokter spesialis atau PPDS Anestesi Fakultas Kedokteran Undip. Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Artanto mengatakan, ketiga tersangka adalah Ketua Prodi Anestesiologi Fakultas Kedokteran Undip, Dr. TEN, Kepala Staf Medis Prodi Anestesi Undip, SM, serta mahasiswa senior Prodi Kedokteran PPDS Undip, ZYA. Pasal yang disangkakan adalah tidak pidana pemerasan, sebagaimana dimaksud pasal 368 ayat 1 KUHP, dan atau tidak pidana penipuan sebagaimana dimaksud pasal 378 KUHP, dan atau secara melawan hukum memaksa orang lain melakukan atau tidak melakukan sesuatu sebagaimana dimaksud dalam pasal 335 ayat 1/1 KUHP yang telah dirubah oleh putusan MK nomor 1/PUU 11 Romawi 2013. Penetapan tersangka dilakukan setelah polisi memeriksa 36 saksi, serta hasil investigasi Kementerian Kesehatan dan Kedokteran Undip. Ketiga tersangka terancam hukuman maksimal 9 tahun penjara. Kasus dugaan bullying ini terkuak saat dokter PPDS Aulia Risma ditemukan meninggal dunia di kamar kosnya di Semarang pada 12 Agustus 2024 lalu. Polisi menduga dokter Aulia tewas setelah menyuntikkan obat ke tubuhnya. Korban tewas akibat overdosis obat anestesi yang biasa digunakan saat tindakan operasi. Keluarga korban kemudian melaporkan kematian korban ke polisi. Dari hasil olah TKP, polisi menemukan sejumlah obat-obatan dan buku harian korban yang berisi keluhan karena mendapatkan tekanan dari para seniornya. Terkait dugaan perundungan, polisi berkoordinasi dengan Undip Semarang dan RSUP Dr. Karyadi untuk penyelidikan. Namun saat itu pihak Undip sempat membantah adanya perundungan terhadap dokter PPDS. Berdasarkan investigasi Kementerian Kesehatan, Aulia Risma menjadi korban pemerasan senior-seniornya. Korban disebut harus menyerahkan 20 juta hingga 40 juta rupiah per bulan kepada seniornya tersebut. Kementerian Kesehatan pun membekukan sementara PPDS Anestesi Undip sejak Agustus lalu. Menteri Kesehatan menyebut pembekuan baru akan dicabut setelah pengusutan kasus perundungan dan pemerasan tuntas. Tim Liputan iNews melaporkan. Baik, pemirsa, Polda Jawa Tengah menetapkan 3 tersangka kasus kematian Dr. Aulia Risma Lestari yang merupakan mahasiswi program pendidikan dokter spesialis atau PPDS Anestesi Fakultas Kedokteran Undip. Dan untuk membahas ini sudah bersama kami Michelle Ahmad, kuasa hukum keluarga Dr. Aulia. Dan kami juga sebelumnya sudah menghubungi pihak Polda Jateng, namun belum ada respons sejauh ini. Saya sapa dulu. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Michelle.
Waalaikumsalam. Ya. Selamat malam, Mas. Baik, Pak Michel, terima kasih sebelumnya untuk kesediaannya berbincang bersama kami. Kita tahu ada update terbaru bagaimana pihak polisi sudah menetapkan 3 tersangka. Kami tentunya turut prihatin untuk keluarga. Bagaimana kondisi keluarga saat ini dan tentunya tanggapan keluarga terkait informasi terbaru ini, Pak Michel? Ya, saya mewakili keluarga mengucapkan rasa syukur. Dari pertama kita yakin juga bahwa perkara ini pasti akan terungkap. Baik. Selama ini kami sinergi dengan pihak kepolisian dan pihak kejaksaan mengumpulkan bukti, menyiapkan saksi. Ini kerja tim yang luar biasa, walaupun di luar banyak yang mohon maaf mungkin menyalahkan pihak kepolisi karena lambat. Sebetulnya tidak, kita bekerja keras siang malam mengumpulkan saksi dan bukti-bukti, Mas. Oke. Hingga alhamdulillah terungkap. Dari pertama memang saya sangat mengejar Kaprodinya, karena Kaprodi adalah salah satu yang harus bertanggung jawab terhadap kejadian ini. Di situ ada juga pihak Undip juga yang bagian keuangan, SM. Beliau adalah yang ngolek uang dari para PPDS. Ada salah satu juga seniornya yaitu residen ZA itu yang telah disebutkan. Dan alhamdulillah mereka semua sudah jadi tersangka. Kita tinggal kawal dan mudah-mudahan ke depan juga ada beberapa lagi yang bisa dijadikan tersangka dari residen-residen yang lain. Oke. Baik, Pak Michel, ini menarik yang saya baca juga ya, koreksi kalaupun ada informasi terbaru. Kami dengar ini pihak Undip juga memiliki pandangan berbeda terkait penetapan 3 tersangka ini dan disebutkan akan memberikan pendampingan hukum. Bagaimana keluarga melihat ini? Kami sangat prihatin, Mas ya. Saya sendiri nggak tahu cara pola pikir Ketua ID. Saya sangat prihatin. Yang perlu diketahui, Mas, bahwa Dr. Aulia ini adalah anggota ID. Beliau adalah korban. Saya bingung. Seorang pimpinan atau ketua umum ID itu lebih mementingkan mendampingi para pelaku bukan para korban. Aneh ini. Ada apa ini? Apa yang mereka sembunyikan? Saya jadi timbul tanda tanya gitu loh. Saya ingin cari tahu ini ada apa? Apakah ini konspirasi yang besar yang dilakukan oleh mereka? Kalau mereka lebih memilih mendampingi seorang pelaku daripada seorang korbannya. Agak aneh, Mas. Baik, Pak Michel, yang menarik juga, padahal sebelumnya polisi kita tahu sudah memeriksa banyak pihak dan rentan waktunya cukup lama juga dari Agustus sampai sekarang. Bahkan Dekan Kedokteran Undip juga mengakui ada praktik perundungan. Tanggapan Anda? Ya, mengakui pada saat kapan? Pada awalnya mereka tidak mengakui. Baik. Setelah rekan-rekan dari Komisi 9 turun, memberi pengarahan, memberi penjelasan, baru mereka mengakui setelah dikawal oleh Komisi 9. Artinya apa? Banyak kebohongan-kebohongan yang mereka sembunyikan. Kenapa hal seperti ini Ketua Umum ID kok melindungi? Gitu. Terkesan menjadi backing. Ya, baik. Pak Michel, sebelum kita lanjut, ini kita bicara bagaimana Menkes juga menanggapi ini. Menteri Kesehatan Pak Budi Gunadi Sadikin membeberkan praktik perundungan di lingkungan PPDS sudah terjadi puluhan tahun dan harus segera dihentikan. Kita lihat bersama dulu, Pak Michel. Puluhan tahun tidak pernah bisa diselesaikan secara tuntas karena memang kurang komitmen dari para stakeholder. Nah, kemarin sebenarnya saya sendiri sejak menjabat ini kali ketiga saya meminta agar ini dihilangkan. Banyak profesi-profesi lain yang perlu tangguh. Kan perundang ini selalu juga supaya tangguh. Yang TNI, polisi juga kurang tangguh apanya. Gitu. Pilot juga masih harus tangguh. Dan mereka bisa dilatih tanpa perundungan. Jadi tidak benar bahwa perundungan itu dipakai sebagai alasan untuk menciptakan tenaga-tenaga yang tangguh. Dan perundang ini kan sudah keterlaluan. Itu benar-benar dirundung secara fisik dan mental. Kemudian ada sexual harassment juga, diminta uang juga. Ya, menurut saya sih udah keterlaluan. Dan puncaknya pada saat kemarin akhirnya ada yang tidak tahan, kemudian akibatnya meninggal, ayahnya juga meninggal. Menurut saya ini sudah. Baik, Pak Michel, tadi bagaimana Pak Budi Gunadi Sadikin yang menyebutkan bahwa perundungan ini ada di ranah kedokteran dan bahkan ada yang menyebutkan meninggal tadi. Anda melihat dengan proses yang kita jalani saat ini, polisi sudah menetapkan tersangka, namun pihak Undip juga agak resisten dengan hasil ini. Plus juga bagaimana sebenarnya Menkes juga punya concern di sini. Apa hal lain yang mungkin keluarga rasakan saat ini yang masih mengganjal?
Kami istilahnya anjing menggonggong kafilah tetap berlalu, Mas. Baik. Kami nggak peduli dengan pihak Undip. Nggak ada urusan. Mereka juga punya hak untuk melindungi, mereka punya hak mungkin untuk berbohong. Silakan. Tapi nanti fakta yang akan membuktikan. Hukum itu kan fakta. Nanti kita akan bawa fakta-fakta di persidangan. Saya juga akan menggali lagi. Bisa nggak menyentuh di atas Kaprodi nanti ini? Saya akan berusaha. Saya akan berusaha. Dan saya sangat apresiasi dan senang sekali dengan Pak Menkes. Makanya saya senang Pak Menkes ini bukan dari dokter, Mas. Karena Indonesia ini rusak sistemnya, bukan ilmunya. Sistem di kedokteran kita yang bobrok ini yang rusak. Makanya diambil bukan menteri, dekat dari dokter untuk memperbaiki sistem ini. Dan saya sudah tulis surat sama Pak Menkes meminta untuk dibentuk satgas. Ke depan itu kami keberatan kalau nanti ada korban-korban lagi yang pelakunya dihukum administrasi. Pelaku ini harus dihukum secara pidana. Bahkan saya berusaha untuk tidak pantas lagi mereka jadi dokter, Mas. Harus dicabut izin-izinnya itu. Oke. Kan rusak kalau tidak. Oke, Pak Michel, kalau kita kembali lagi ke awal, bagaimana sebenarnya kematian Dr. Aulia di Agustus dan juga kaitannya dengan tadi pasal-pasal yang dijerat menipu, kekerasan verbal juga ya, ada pemalakan. Apa menurut Anda menjadi titik terang atau titik yang paling memberatkan pihak-pihak Undip bahwa bukti-bukti yang kita kumpulkan termasuk diari juga dari Dr. Aulia, ada hal lain yang menurut Anda publik bisa yakini terkait kasus bullying ini? Ya gini, Mas, bullying itu sebetulnya bukan bentuk hal yang aneh, cuman kan satu hal yang apa ya, yang dapat disembunyikan. Itu semua terjadi dan semua anak-anak orang tua yang memiliki anak-anak ambil sekolah di kedokteran itu merasakan hal ini. Cuman mereka kebingungan, anaknya sudah didoktrin tidak mau untuk melaporkan. Jadi hal-hal aneh. Nah, ini yang harus bertanggung jawab adalah Kaprodi. Seperti saya sering bilang, bahwa program pendidikan ini bukan milik Kementerian Kesehatan, tapi milik Kementerian Pendidikan. Mereka di-SK-kan Kementerian Pendidikan, mereka digaji oleh Kementerian Pendidikan, mereka dibuatkan program oleh Kementerian Pendidikan, niknya pun Kementerian Pendidikan. Nah, cara mereka mendelegasikan ke senior ini, ke residen, inilah hal yang salah, tidak dengan SOP. Residen-residen yang melakukan bullying ini adalah korban bullying juga. Ya. Terhadap kasus Risma ini, kenapa bukan bullying yang diangkat tapi pemerasan? Karena bullying itu pelapornya harus korban, sedangkan ini korbannya sudah meninggal. Kita ada kesulitan untuk mencari, makanya yang dibuktikan adalah pemerasannya berdasarkan fakta, saksi yang kita miliki dari bukti-bukti HP dan diari itu. Baik. Pak Michel, terakhir mungkin kita lihat bagaimana nanti perkembangan dan kita apresiasi dengan pihak kepolisian. Walaupun tadi memang waktunya agak lama karena memeriksa banyak pihak, banyak data. Ada hal lain yang ingin keluarga sampaikan, Pak Michel? Silakan. Ya, kami berharap media, masyarakat dapat mengawal kasus ini. Risma hanya salah satu dari korban. Saya hanya berharap bahwa Risma ini adalah yang terakhir. Banyak saudara-saudara kita di sana yang anaknya orang tidak mampu, yang sudah sekolah dengan biaya yang sulit, dapat perlakuan yang seperti ini. Namun mereka tidak berani melaporkan. Mari kita kawal kasus ini, mudah-mudahan menjadi efek jerah dan menjadi kebaikan untuk dunia kedokteran di Republik Indonesia. Baik, Pak Michel, terima kasih. Saya paham sekali bagaimana keluarga ya menanggapi ini dan tentunya mengalami waktu-waktu yang sangat tidak gampang untuk dilewati. Tapi lagi-lagi semoga kasus ini jadi pembelajaran bersama khususnya untuk pihak kedokteran agar lebih tadi kita belajar untuk menuntut ilmu, punya gelar bukan untuk tadi mengorbankan hal-hal yang sifatnya bullying, nyawa, even nyawa, Pak Michel ya. Ini satu nyawa sangat berharga. Baik, terima kasih Pak Michel atas waktunya. Salam untuk keluarga. Kami turut prihatin ya. Semoga ada titik terang. Terima kasih Pak Michel. Selamat malam. Ya. Baik, kita ke informasi berikutnya. Pemirsa, Kepolisian Medan telah melakukan penyelidikan terhadap kasus Dr. Koas yang aniaya pedagang roti bakar. Dalam waktu dekat, polisi akan meminta keterangan dari korban terkait peristiwa tersebut. Polrestabes Medan sedang menyelidiki kasus Dr. Koas yang menganiaya pedagang roti bakar. Kapolrestabes Medan Kombes Gideon Arif menyebut dirinya sudah menghubungi korban dan korban juga sudah melakukan visum. Polisi pun akan meminta keterangan korban terkait kasus ini jika kondisi korban sudah membaik.
Ya, saya sudah komunikasi langsung dengan korban dan memang secara fisik kasat mata, ada memar di mata gitu ya. Tapi untuk proses penyidikan lebih lanjut juga sudah dilakukan visum. Nanti kalau sudah mulai membaik kondisinya ini kita akan minta keterangan dan kita akan tindak lanjut. Sebelumnya, aksi penganiayaan seorang dokter koas terhadap pedagang roti bakar di Medan viral di media sosial. Pelaku protes topping roti bakar yang dibelinya kurang banyak. Kapolrestabes Medan menyebut masyarakat harus bijak bersikap saat di ruang publik agar peristiwa seperti ini tidak perlu terjadi. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, Sekjen PDIP Hasto Kristianto ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK terkait kasus suap politisi PDIP Harun Masiku. Penetapan Hasto sebagai tersangka kasus suap Harun Masiku diumumkan dalam konferensi pers yang digelar KPK Selasa sore. Penetapan Hasto sebagai tersangka juga telah tertuang dalam surat perintah penyidikan atau sprindik tertanggal 23 Desember 2024. Sebelum kabar status tersangka yang mencuat, Hasto telah beberapa kali memenuhi panggilan KPK untuk dimintai keterangan. Sementara itu, Ketua Umum PDI Perjuangan menyebut akan datangi KPK jika Sekjen PDIP Hasto Kristianto ditangkap KPK. Hal tersebut disampaikan Megawati pada 12 Desember 2024. Jadi tangkap, saya hidup, apa namanya, coba yang gara-gara kamu mau ditangkap nih, apa namanya, untuk Harun Masiku, itu tahun 2019. Coba ayo ahli hukum, berani hitung berapa semuanya yang ditahan. Kalau Hasto itu ditangkap, saya datang. Ya, saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum. Pemirsa, sebelum Hasto menjadi tersangka, muncul aksi unjuk rasa menuntut penangkapan buron kasus suap Harun Masiku di depan gedung KPK Jakarta. Demo tersebut berakhir ricuh. Kericuhan terjadi di tengah aksi unjuk rasa di depan Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi Jakarta Selatan Senin siang. Dengan membawa atribut bendera serta spanduk berisi tuntutan, massa mendesak KPK segera menangkap buron kasus suap Harun Masiku. Namun penyampaian aspirasi berujung anarkis saat massa mulai menyalakan flare dan melempari gedung KPK dengan botol hingga batu. Massa juga melakukan aksi vandalisme dengan mencoret dinding di depan gedung KPK. Salah satunya dengan tulisan kandang babi. Polisi yang mengamankan aksi unjuk rasa pun berlindung di tengah kepulan asap hitam pekat akibat flare yang dinyalakan. KPK dalam hal ini melalui saya juga mendukung aspirasi, mendorong KPK untuk menuntaskan berbagai macam perkara yang mungkin masih belum selesai. Tapi kami juga berharap masyarakat yang menyampaikan aspirasi tersebut untuk bisa menyampaikan secara baik, tidak melakukan vandalisme, tidak melakukan pengerusakan, karena itu juga akan menjadi sebuah tindak pidana tersendiri yang bisa dikenakan. Sebelumnya massa dari berbagai aliansi juga berunjuk rasa di depan gedung KPK Rabu siang lalu. Unjuk rasa digelar bertepatan dengan pemeriksaan ex-Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli dalam kasus suap Harun Masiku. Melalui pengeras suara dari mobil komando, massa meneriakan tuntutan agar KPK segera menangkap Harun Masiku yang telah buron selama hampir 5 tahun. Massa juga meminta agar pihak-pihak yang diduga turut melindungi Harun Masiku diproses hukum. Tuntutannya adalah per hari ini KPK diisi oleh struktur-struktur baru, jadi kita mendesak KPK untuk segera menuntaskan misi-misi yang belum terselesaikan, yaitu menangkap Harun Masiku yang hari ini masih menjadi buronan. Sebelumnya KPK telah menetapkan tersangka Harun Masiku pada 2020 silam terkait kasus dugaan suap pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR RI periode 2019-2024. KPK juga telah menerbitkan ulang DPO pada 5 Desember 2024 lalu. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.
Libur Natal dan Tahun Baru, Festival Lampion kembali digelar di Seoul, Korea Selatan. Tetap bersama kami.